Biasanya orang yang betul-betul tulus mulai ada keinginan untuk berubah. Mulai ada keinginan koreksi diri. Itu dia beristighfar kepada Allah. Maka kalimat pertama yang keluar di lisannya, dia mulai memperbanyak istighfar dari dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW itu dilukiskan dalam hadis-hadis sahih, maka Masya Allah, 100 kali Pak istighfar. 100 kali itu. 70 sampai 100 kali. Nabi, Rasul sifatnya ma'sum. Ma'sum itu dijaga dari berbuat dosa. Yang dijaga dari berbuat dosa saja 100 kali istighfar. Masa kita yang tidak ada penjagaan dari dosa nggak mau istighfar? Karena itulah sebelum kita tertidur, kemudian disunahkan kita memperbanyak kalimat istighfar. Kalau bisa sih jangan yang biasa. Ya kalau yang biasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu ada, itu standar. Tapi kalau bisa kita sampaikan puncak istighfarnya, sajidul istighfar. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 6036, 6036. Saya tuliskan ya. Insyaallah saya tidak hapus dulu. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Khalaqtani wa ana 'abduk. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu. Ini kelihatan panjang aja karena dituliskan. Kalau dibacakan nggak panjang Pak. Apalagi kalau sudah hafal. Mastata'tu. Sudah? Wa'udzu bika min syarri ma sana'tu. Masya Allah. Syarri ma sana'tu. Awas hati-hati, nanti saya tafsirkan kalimatnya. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u laka dhanbi faghfir li. Masya Allah, faghfir li fa innahu, tenang mau selesai sebentar lagi. La yaghfiru dhunuba illa ant. Sudah sampai sini. Kalau nanti belum hafal, kalau mau baca silahkan. Kalau tidak, tolong pahami nanti artinya. Kita boleh bacakan dengan bahasa kita. Lihat kalimatnya. Perhatikan betul ya. Ini sayyidul istighfar, puncak dari istighfar. Kalau Anda bisa bacakan ini, lalu diserap dengan hati, maka ini jaminannya Masya Allah. Mohon maaf, jaminan langsung dari Nabi. Kalau orang ini bacakan kalimat-kalimat ini, ikhlas benar bacaannya, kalau dia tertidur kemudian meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga dia. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Lihat. Anda bacakan ini, bacakan dengan benar, pahami artinya, benar Anda bacakannya, kata Nabi, tertidur dia, kemudian tertidur dia dan meninggal, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ini puncaknya. Antum ingin masuk surga? Sekarang perhatikan, lihat kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sungguh Engkau lah Rabb. Rabb itu yang merawat saya, menyembuhkan saya, memberikan segala kecukupan, memaafkan, mengampuni, itu Rabb namanya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, hanya Engkau lah Rabb saya. La ilaha illa anta. Saya berkomitmen ya Allah, saya yakinkan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Engkau. Ini pengakuan tauhid dulu, dimulai dengan tauhid. Lihat, khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau yang menciptakan saya dan saya hamba-Mu ya Allah. Ini kalimat adab dari semisal permohonan Nabi Isa untuk memohonkan ampunan kepada umatnya.
Beliau memohon kepada Allah ketika ada, mohon maaf, di antara umat yang berbuat maksiat. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalaupun mereka salah, mereka hamba-Mu ya Allah. Mereka hamba-Mu. Dan kalaupun mereka harus dihukum, maka Engkau memiliki sifat maha penyayang. Fa innaka antal ghafurur rahim. Ya, jika Engkau akan menghukum mereka, fa innahum ibaduk, mereka hamba-Mu. Ya, seolah-olah kalimatnya begini. Saya beri gambaran yang paling sederhana. Anda kalau melihat anak-anak Anda dekat dengan Anda, misal dia pernah berbuat salah, ya, dengan anak orang lain, tega mana dalam menghukum? Hukum anak orang, hukum anak sendiri. Kalau saya nggak akan hukum dua-duanya. Paling diberikan pelajaran buat dia mengerti. Tapi pada prinsipnya, ketika seorang ayah akan marah kepada anak pun, ketika seorang ibu akan marah pada anak pun, kemarahannya akan tertahan oleh sifat sayangnya. Karena merasa dia bagian dari anaknya. Dia merasa bagian dari rahimnya. Paham sampai sini? Sekarang, jika seorang ayah terhadap anak saja begitu, maka bagaimana dengan seseorang, Masya Allah, misal, yang punya kekerabatan dekat dari si manusia. Kalau sifat manusia saja sudah begitu, maka bagaimana dengan sifat Allah yang tidak disamakan dengan manusia? Maka dari itu Anda memohon kepada Allah. Ya Allah, Anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau yang telah ciptakan saya. Sekalipun saya berbuat salah, ya Allah, saya masih hamba-Mu. Paham? Ketika kita mengatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita harapkan mudah-mudahan dengan pengakuan sebagai hamba Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Paham? Karena orang tua saja yang makhluk, yang manusia, ketika akan marah masih tertahan oleh rahmatnya, maka bagaimana Allah? Bagaimana dengan Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk, yang sifat rahmatnya lebih daripada makhluk? Maka kita katakan, khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dan saya hamba-Mu, ya Allah. Saya hamba. Karena itulah setelah itu, Anda katakan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan sampai hari ini saya masih berusaha sekuat kemampuan saya. Lihat, sekuat kemampuan saya untuk menepati perjanjian yang telah dibuat denganmu. Karena kita pernah berjanji kepada Allah sejak usia kandungan 4 bulan. Ruh ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172. Kita telah berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang disebut dengan ini ahdik, perjanjian. Dalam usia 4 bulan. Ketika terlahir kemudian tumbuh dewasa, maka mulai mengikat dengan wa'dun. Janji spesifik dalam bentuk aplikasi. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak menjadikan saya Rabb? Saya perintahkan kamu salat ya. Yakin enggak? Kalau benar menjadikan saya Rabb, coba saya uji dengan salat. Mau salat tidak? Saya uji dengan puasa, mau puasa tidak? Saya uji dengan haji, mau haji tidak? Teman-teman sekalian, makanya muncul kalimat mastata'tu, semampu kita. Karena boleh jadi ada orang salat tidak mampu menunaikan salat dengan sempurna. Ada orang puasa belum bisa seperti yang Allah inginkan dan sebagainya. Maka kita katakan, ya Allah, kalaupun saya kerjakan, saya sudah kerjakan sesuai kemampuan saya, ya Allah. Kalaupun masih ada salah, saya hamba-Mu, ya Allah. Saya masih hamba-Mu. Dan yang lebih berbahaya adalah, mohon maaf, perjanjian ini kemudian kadang-kadang kita nodai dengan berbuat kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka mulai Anda akui, ya Allah, hamba kembali kepadamu, mohon ampunan. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah saya perbuat. Syarri itu keburukan yang tidak disenangi. Oh, hati-hati. Karena itu godaan setan. Antum senang digoda setan tidak? Setan godain dong? Enggak. Pasti antum jauhi. Makanya godaan setan waswasnya disebut dengan syarri. Min syarril waswasil. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, manusia melakukan perbuatan disebut dengan kata syar, ini seakan-akan memberikan isyarat dia sedang dikuasai oleh setan. Atau tidak ada bedanya perbuatan dia dengan perbuatan setan. Maaf, iblis pernah sombong. Manusia ada yang sombong? Maka tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis pernah mencela Adam. Manusia ada yang mencela? Ada, seakan-akan dikuasai oleh iblis. Masya Allah. Iblis berbuat jahat. Manusia ada yang jahat? Ada. Iblis senang, setan senang dengan pertumpahan darah, membuat permusuhan. Hati-hati. Yuqi bainakumul adawah. Setan membuat di antara Anda permusuhan. Jadi kalau ada yang sedang permusuhan, berselisih, saling mencela, saling macam-macam, itu sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati. Makanya di situ ujian. Mana yang bisa berlepas diri dari setan, mana yang terus dikuasai oleh itu. Itu syarrun namanya. Dan siapa di antara kita yang dalam hidup tidak pernah berbuat ini? Silahkan cek. Karena itu ketika Anda mengucapkan kalimat ini, coba Anda rasakan perbuatan buruk apa yang pernah Anda lakukan sebelum Anda tidur.
Jangan-jangan sebelum Anda tidur, ibunda Anda pernah meneteskan air mata karena kata-kata Anda. Jangan-jangan sebelum tidur, pasangan Anda tidak ridho dengan Anda. Sampai bahkan Anda pun tidur di tempat terpisah. Anak Anda mengecam Anda, tetangga Anda kecewa dengan Anda, teman karyawan Anda pernah kecewa dengan Anda. Makanya ketika mengucapkan kalimat ini, mohon izin kawan-kawan, Anda mengakui, ma sona'tu, yang telah saya perbuat. Anda berbuat apa? Sampai minta ampunan kepada Allah. Maka diturunkan tadi, apakah khata, apakah dzambun, apakah dzunubun ma'adzulmi, atau sampai maaf, sampai ke israf. Maka disitulah Anda istighfar itu. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Teruskan sampai ke ujungnya. Tahan dulu sampai di sini. Biasanya kalau benar sampai sini, benar bacaannya, itu gejolak hati sudah mulai muncul. Nangis itu nggak sadar. Ingat, ini kok ibu sudah mengandung, melahirkan, merawat macam-macam, kok bisa kata-kata saya bisa menyakiti sampai keluar air mata. Ya, ini istri saya lebih banyak kebaikannya dibanding kesalahannya. Salah sekali sudah saya hina, saya jelek-jelekan sampai membuat dia menangis. Padahal sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun berumah tangga, lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan keburukannya. Masih dijelek-jelekan juga misalnya. Anda pikirkan, anak-anak Anda, ada orang lain bermohon kepada Allah minta keturunan, belum diamanahi. Anda diberikan keturunan, nggak pernah dirawat dengan baik. Anak orang Anda perhatikan, anak sendiri nggak pernah dilihat. Teman Anda ajak, anak sendiri nggak pernah diperhatikan. Akhi, kemarin udah taklim, antum kemana? Nggak ada, jamaah aja nggak kelihatan. Oh, Masya Allah, teman yang jauh dilihat-lihat, anak sendiri nggak pernah diajak. Waktu itu jilbabnya belum bagus, yang sunnah dong. Masya Allah, anak sendiri nggak berjilbab. Antum nggak akan pernah ditanya tentang dosa orang lain. Antum akan ditanya tentang hisab apa yang pernah Anda kerjakan. Hati-hati betul. Karena itu kalau diri sendiri belum layak untuk masuk surga, jangan komentarin surga orang lain. Antum perbaiki dulu diri. Lalu ajak orang lain dalam kebaikan, doakan dalam kebaikan. Ini poinnya. Kadang-kadang kita suka tidak adil di sini. Perhatikan, kawan-kawan, ini poin pentingnya. Ada lagi yang sifatnya, maaf, tidak langsung keburukan dari fisikal kita, tapi tanpa sadar menyia-nyiakan titipan Allah dalam bentuk yang lain. Wa abu'u laka bi ni'matik alayya. Dan saya pasrahkan nikmat yang telah Engkau titipkan kepada saya untuk saya gunakan sebagai kebaikan. Ini poinnya nih, tolong garis bawahi di sini. Awas, hati-hati. Kalau nikmat itu sifatnya banyak. Kesehatan nikmat bukan? Harta benda nikmat bukan? Jadi syadid. Karena itu kita dilatih mengucapkan kalimat nikmat, mensyukuri nikmat 17 kali dalam sehari. Alhamdulillahi rabbil. Nah, pertanyaannya, apa itu syukur? Kalau tidak tahu cepat katakan. Itu paling gampang ya. Masya Allah. Allahu alam. Tanyakan kepada Allah. Syukur itu adalah, lihat ungkapan terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang dititipkan, atas nikmat, tolong pahami betul ini ya, yang dititipkan dengan cara, awas, menggunakan titipan tersebut atau menggunakan nikmat tersebut pada aturan yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan. Sekarang perhatikan, mata sehat. Nikmat bukan? Nikmat. Apa aturan mata? Lihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah 24 ayat ke-30. 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Artinya kalau Anda ingin mensyukuri nikmat mata, Anda hanya boleh melihat yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dilihat. Yang Allah nggak ridha jangan dilihat. Jadi kalau Anda masih menggunakan mata pada yang tidak Allah ridhai, di situ ada kufur nikmat. Di situ kita tidak menggunakan nikmat seperti halnya Allah inginkan. Bisa nggak terbayang oleh kita? Ada anak buta, usia 4 tahun, dia masih menggunakan nikmat butanya untuk menghafal Quran. Anda diberikan usia 40 tahun, mata sehat, fisik biasa, untuk baca pun memanfaatkan. Anda butuh apa lagi gitu kan? Sampai musab masuk itu ke dalam handphonenya, dibawa kemana-mana, masih belum mau dibaca juga. Anda butuh masuk kemana lagi? Ini poin. Telinga juga begitu, mulut begitu. Ini belum keluar dari dalam diri kita. Kalau sudah keluar, mohon maaf teman-teman, harta benda, nikmat bukan? Dari sekian orang, ada yang dititipkan nikmat berupa harta. Lihat, ketika Allah menitipkan harta kepada Anda, ini bukan untuk dipamerkan pada orang. Kalau cuma sombong dan ria, Anda sudah ketinggalan kawan. Dulu ada yang namanya Korun, lebih kaya dibanding Anda.
Qarun, Masya Allah. Kenal Qarun? Oh, kalau kenal siapa sebetulnya Anda? Masya Allah, Qarun ini hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Anda katakan kenal Ustaz. Wah, siapa sebetulnya usia Anda ini berapa? Qarun, Quran surah ke-28 dari ayat 76 sampai ayat 80. Posisi paling kiri sebelah bawah sampai ke kanan atas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Masya Allah, Qarun itu kaumnya Musa, tapi sombongnya luar biasa. Bagha itu sombong untuk harta. Nanti kalau kedudukan disebut dengan togo. Makanya Fir'aun disebut togo. Innahu togo. Tapi Qarun bagha. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Antum tahu harta apa yang dititipkan oleh Allah kepada Qarun? Masya Allah. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh harta titipan kami kepada Qarun itu kunci-kunci berangkasnya saja, kunci-kunci gudang hartanya dipikul oleh orang paling kuat di masanya masih kerasa berat. Jadi kalau dia jalan kemanapun, di belakangnya ada bodyguard khusus untuk ngawal, kuncinya aja ngangkat begini. Dan Qarun di depannya ini saya. Kalau mau ambil harta saya ambil aja, kuncinya aja begini. Qarun kaya, sombongnya luar biasa dan dihancurkan pula oleh Allah. Disampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini rumusnya, ya 78-nya, 77 sampai 78. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hei, saya titipkan harta ini supaya jadi wasilah untuk mendapatkan bagian akhirat kamu. Memang kamu masuk surganya harus lewat sini, Barangkali orang lain yang nggak dititipkan mobil, nggak dititipkan motor, nggak dititipkan sepeda dan sebagainya, Masya Allah, nggak punya harta berlimpah seperti antum karena malamnya sering bangun tahajud, rajin puasa karena banyak yang nggak dimakan, ke masjid menggunakan kakinya juga, Masya Allah. Memang peluangnya di tenaga, antum nggak bisa susul itu. Makanya Allah berikan lewat yang lain. Diberikan harta benda supaya bisa tersaingi amalan mereka lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, bukan untuk sombong. Kalau cuma masalah sombong, Qarun juara di situ. Kalau antum kaya, sombong, Masya Allah, antum ketinggalan mas. Ini bukan cuma kesiangan, kemalaman, kan? Kepagian, kesorean, sebab sudah ada yang lebih dulu. Dan antum keterlaluan karena harta antum tidak sebanyak Qarun. Qarun aja yang lebih kaya daripada antum, sombong luar biasa, dihancurkan. Antum gak lebih kaya dibanding Qarun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Nah ini poin. Sudah ada pelajaran besar. Makanya ketika Abu Bakar kaya, Utsman kaya, segalanya kaya, dicontohkan oleh mereka. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa. Mereka bikin investasi yang pahalanya terus mengalir. Ada yang beli sumur, ada yang beli kebun kurma, diwakafkan dari situ. Hidup juga kok. Hidup tetap kaya juga, makanan enak, nyaman, dan terasa pahalanya sampai sekarang ada. Meninggal, nggak dibawa semua kekayaannya. Tapi sampai sekarang, itu jadi investasi yang terus mengalir. Ya. Siapa orang pertama dari kalangan sahabat Nabi masuk surga? Abu Bakar, kaya tidak? Kaya, Masya Allah, kaya, pengusaha, kaya, mertua Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk surga tanpa hisab. Antum sahabat Nabi bukan, mertua Nabi juga bukan, tidak pernah menemani Nabi hijrah, gitu kan? Belum ada jaminan ke surga, lalu sedikit kekayaan, nggak seperti Abu Bakar, pengen sombong. Antum sehat? Itu. Utsman juga begitu. Dan hebatnya mereka belajar dari masa lalu. Jadi kisah masa lalu itu dibuat bukan untuk jadi cerita, bukan. Kalau cuma cerita, orang lain juga bisa dengar cerita. Tapi untuk pelajaran, supaya kita punya manhaj berbeda dalam kehidupan. Supaya jangan sampai manhajnya rusak. Sudah nggak ada hubungan dengan yang lain. Sudah, kita berbicara tentang Qarun. Ya. Oh, hati-hati. Jadi kita kembalikan ke sini, teman-teman. Lihat, makanya dipelajari bagaimana Utsman. Antum silahkan keluarkan prototipe yang terbaik dalam kehidupan. Anda pebisnis, keluarkan pebisnis masa Nabi. Lihat, dari mulai yang paling muda. Enggak, apa anak muda dilarang kaya? Tidak. Nah, silahkan capai itu. Arqam bin Abi Arqam usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Bahkan beliaulah yang mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat ta'lim Nabi. Dipakai, kaya. Diajak Islam, masuk Islam oleh Utsman. Utsman diajak oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan, Masya Allah, luar biasa. Kayanya luar biasa. Menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Itu juga dia masuk surga tanpa hisab. Sungguh luar biasa akhlaknya, sangat pemalu. Sampai malaikat turun malu terhadap Utsman. Tapi kebiasaannya, Masya Allah, kata Imam An-Nawawi, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya, cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun. Halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai dengan 2. Itu dituliskan.
masih mau menunaikan sholat tahajud sampai khatam Quran. Utsman bin Affan, asetnya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Jadi kita harus berpikir. Makanya nanti, kalau antum ingin teladani ini, nanti kita keluarkan turunannya. Ada babnya, oleh para ulama dirumuskan. Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis, keluarkan tuturan dari Nabi. Ya, silakan. Dunia juga dapat, akhirat juga dapat, investasinya ada sampai hari ini. Dan sampai sekarang investasinya Utsman radhiyallahu taala anhu masih ada. Ya, beliau pernah beli sumur yang dikuasai Yahudi, dimonopoli, harus bayar ke situ. Kata Utsman, saya beli, bebas semua ngambil. Termasuk kebunnya saya beli. Yang lapar, silakan ngambil kurma, bebas. Yang haus, ambil dari sini, bebas. Sampai sekarang areanya akan digunakan sebagai area penginapan. Masya Allah, royaltinya masuk ke Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai hari ini. Sudah 15 abad masih ada sampai hari ini. Coba banding antum sekaya apa sih? Aset belum sampai 15 abad, menantu Nabi juga bukan, malaikat turun belum tentu malu lihat antum gitu kan. Dan sebagainya. Masya Allah, jangankan tahajud, salat fardu masih ketinggalan. Berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah. Burung aja, antum tahu burung? Jangan katakan wallahu a'lam, burung. Burung. Masya Allah. Burung itu cuma keluar pagi, pulang sore, cukup untuk keluarganya. Berangkat pagi, pulang sore, bawa rizki. Bukan cuma untuk burungnya saja, untuk keluarganya, anaknya disuapin, segalanya ada tiap hari begitu. Berangkatnya sambil tasbih, mengepak sambil tasbih, sambil tasbih, sambil tasbih, pulang cukup. Burung tidak dihisab, berangkat pagi, pulang sore, cukup rizki untuk keluarga, hidup nggak susah, tasbih juga. Antum dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, malam ke rumah, terima telepon lagi, kerjain lagi. Kapan ibadahnya? Cita-cita lebih tinggi daripada burung, surga Firdaus. Lihat sini. Makanya cek nikmat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kedudukan juga begitu. Ya, kedudukan juga begitu. Kalau dititipkan kedudukan, jadi pemimpin apa saja. RT, RW, camat, lurah, sebelumnya, bupati, sampai ke atasnya. Gak usah sombong. Jangan dijadikan bagian dari kebanggaan. Ya belum diangkat, besok Pak kemungkinan ada promosi. Kartu nama udah dibuat sebarin. Masya Allah. Begitu besok, maaf Pak, salah ketik. Bukan Bapak. Repot hidupnya begitu. Ya, kalau cuma bangun kota, bangun segalanya. Dulu sudah ada Korun. Temannya Firaun, di pas ketemu tuh pengusaha hitam ketemu dengan pemimpin yang zalim, pas ketemu betul itu. Dan umumnya begitu kalau pemimpin zalim, pengusahanya hitam itu di belakangnya. Umumnya begitu. Korun temannya Firaun, satu zaman. Nabinya dua kan, Musa dengan Harun. Tayyib, Namrud juga begitu. Banyak dulu yang begitu. Makanya dikisahkan mereka itu bukan untuk jadi bahan cerita, untuk pelajaran. Kalau dititipkan hal yang sama, gunakan pada yang baik, investasi Pak. Mumpung masih jadi ketua RT, bikin edaran di komplek antum. Yuk gerakan subuh berjamaah. Antum cuma tulis surat aja, surat. Antum tidak dituntut berapa yang harus ke masjid. Tapi ketika ini digunakan, surat ini berjalan, atas tanda tangan Anda, Masya Allah, pahala itu ada di sini. Nggak ada ke masjid, tapi ini sudah menyebar, pahala datang. Begitu ada yang ke masjid, pahala tambahan muncul. Satu orang lihat ini sadar, ya Allah benar juga nih, saya ke masjid satu orang. Begitu dia ke masjid, semua pahala kegiatan dia di masjid antum dapatkan, tanpa dikurangi sedikit. Man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, fasilitasi kebaikan, lalu dikerjakan kebaikan itu oleh orang lain, maka diberikan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Bukankah masuk masjid sudah ada pahalanya? Allahumma ftahli Allahumma rahmati. Bukankah 2 rakaat sebelum duduk ada pahalanya? Bukankah i'tikaf ada pahalanya? Bukankah baca Quran ada pahalanya? Begitu lihat ada mushaf dia bacakan. Tuh mushaf banyak dia baca. Berapa satu hurufnya? 10. At-Tirmidzi dalam hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca huruf dari Al-Qur'an, baca satu huruf saja, dia dapat 10 kebaikan. Siapa yang pernah baca Quran cuma satu huruf? Sudah dulu. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berapa banyak kamu mendapatkan tuh? Modalnya apa? Surat. Surat aja. Boleh jadi antum belum tentu bisa ke masjid karena halangan tertentu. Ya, orang datang. Dan Anda menginisiasi itu, berapa pahalanya tuh? Banyak. Ayo coba ajak. Atau antum bikin gerakan. Di kompleks 95% muslim. Coba cek masjidnya. Ya, di tempat lain juga begitu. Saya pernah ajarkan di beberapa kompleks dan Masya Allah, Alhamdulillah. Cukup efektif juga. Kita sama-sama bersinergi. Ya, kan masjid besar, Pak. Komplek elit. 90% muslim. Yang ke masjid, satu sop kurang. Marah. Macam-macam. Ini kita kumpul. Ikhwan sekalian, Pak. Ini kita nih ada peluang pahala di sini nih. Kalau bukan kita, nanti Allah pindahkan kepada yang lain pahalanya. Mau diambil nggak? Mau Ustaz? Alhamdulillah. Yo,
Besok, subuh, Sabtu, kita beli buah malam. Buah kita beli, Masya Allah. Di base-nya mana teman-teman yang muslim ini? Kita kunjungi ini rumah yang ini dulu. Datang ke situ. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak, dari mana? Dari masjid. Saya cari Bapak gak kelihatan. Saya kira sakit. Ada buah nih Pak. Masya Allah. Buah. Besok Ahad subuhnya ke masjid Pak. Buah satu lagi ada. Ajak lagi ke yang lain. Alhamdulillah Pak. Banyak yang ke masjid akhirnya. Rame itu subuh. Dari buah. Masya Allah. Dan sudah. Buahnya hilang. Tinggal pahalanya kita tuai di sini. Baik. Enak. Kalau nggak percaya silahkan coba besok-besok. Ya, silahkan. Boleh antum ganti ya, Masya Allah. Roti Amanda bawa, berikan, hadirkan. Besok-besok banyak yang ke masjid. Kenapa nungguin roti? Selalu ada yang begitu tuh ya. Halo. Cek sini nih. Wa abu laka dzambi. Ini poin terakhirnya. Ya Allah, ini kalau yang ini tadi perbuatan buruk, yang ini kenikmat. Abu laka dzambi, saya pasrahkan ya Allah, saya akui saya banyak berbuat salah. Banyak dititipkan oleh Allah nikmat tapi tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya Anda katakan, ya Allah, dosa saya ya Allah, mohon ampuni saya ya Allah. Orang nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, mau jalan kaki ke masjid. Saya yang dekat dengan masjid, motor ada, sepeda ada, mobil ada, belum mau berangkat, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Salah saya ya Allah, salah. Kadang-kadang mau ke masjid juga riak juga, Masya Allah. Motor baru beli, motorin kompleks. Assalamualaikum, yuk ke masjid. Ayo Pak, Masya Allah. Padahal ini motor saya Pak, gitu kan. Salah juga, minta ampunan. Dan Anda tutup di akhir, faghfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah. Makanya istighfar, Nabi 100 kali tuh istighfar. Setiap disebutkan ingat dosa-dosa, yang ini terus. Tanpa sadar air mata keluar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Enggak ada lagi yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau. Kalau yang Maha Pengampun saja tidak mengampuni saya, kepada siapa lagi saya mesti minta ampun ya Allah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Air mata Anda keluar, tiba-tiba tertidur. Saking tenangnya tidur, tiba-tiba gak bangun lagi. Ampunan Allah diturunkan di situ, dakhalal jannah, masuk surga dia ketenangan. Insyaallah. Dan kita tidak tahu di bagian mana kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon teman-teman, hidup kita harus berubah. Mau sampai kapan lagi kita akan seperti ini? Coba, titi waktu sisa kehidupan kita. Kalau sadar kemarin banyak kurangnya, sekarang sisa waktunya ya sempurnakan dengan mengejar kebaikan-kebaikannya. Kalau cuma berbuat yang biasa-biasa saja, yang lain sudah lebih hebat dibanding kita. Harus lebih baik. Anak orang lain juara matematika. Anak kita juara juga, cuman plus, hafal Quran juga. Kalau cuma juara matematika, non-muslim juga bisa. Fisika, non-muslim juga hebat, bisa dapat olimpiade malah. Kita harus lebih dibandingkan itu. Lebih. Jelas sampai sini? Baik, baru setelah itu Anda katakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Karena sudah tenang jiwa Anda. Ya Allah, dengan namamu kalau saya besok hidup lagi, alhamdulillah. Kalau meninggal pun saya ikhlas. Sudah selesai. Maka tidurnya enak. Ya, apalagi juga ada sunnah mengatakan kepada keluarga, pada pasangan hidup. Ya, tidak dilarang Anda katakan pada pasangan hidup. Suami ke istri, istri ke suami. Mohon maaf selama ini kalau banyak salahnya, banyak kelirunya. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Maafkan ya, iya maafkan. Masya Allah, tidur enak ya. Biasanya kalau suami agak sungkan mulai ke istri, mulai istri ke suami. Walaupun kadang-kadang kalau suami belum nyambung suka bercanda juga ya. Papa maafkan mama Pak, selama ini banyak salahnya. Emang ada aja yang begitu tuh. Biasa aja, teruskan, jangan putus asa, teruskan ya. Sebenarnya mulai lagi.